Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, kita lanjutkan materi Nahwu wadih. Sekarang kita akan bahas ahwalu bina'il fi'lil madhi. Kondisi-kondisi mabninya fi'il madi. Jadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa fi'il madi itu semuanya mabni, tidak bisa berubah. Nah, kondisi mabninya fi'il madhi itu ada beberapa kondisi yang akan kita bahas hari ini. Jadi mari kita perhatikan dulu contoh-contoh berikut ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Ishtaddal bardu. Dingin itu menyengat. Di sini fiil madinya adalah ishtadda. Kalau kita lihat akhirnya di sini dia mabni fathah. Jadi akan tetap dibaca ishtadda selama-lamanya walaupun dalam kondisi apapun. Kedudukannya dalam kalimat sebagai apapun tetap akan dibaca dalam keadaan fathah. Karena fiil madi ini termasuk fiil yang mabni. Sarul ghubaru, debu itu berhamburan atau berterbangan. Di sini fiil madinya adalah saro. Kalau kita lihat di akhirnya di sini dia mabni fathah. Jadi tetap dalam keadaan fathah, tidak akan berubah-ubah apapun yang terjadi. Kemudian contoh yang ketiga, nazaral mataru. Hujan itu telah turun. Yang menjadi fiil madhinya di sini adalah nazala, yang berarti telah turun. Di sini kalau kita lihat kondisi akhirnya adalah fathah di akhirnya. Nah, fiil madhi ini selalu dalam kondisi fathah di akhirnya. Selama-lamanya apabila di akhirnya itu tidak bersambung dengan sesuatu yang lain atau dengan huruf-huruf yang lain. Mari kita perhatikan contoh nomor 4, 5, dan 6. Al-auladu, anak-anak itu, la'ibu, bermain. Di sini fiil madinya adalah la'ibu yang artinya bermain. Nah, di sini kita lihat kondisi fiil madi di sini adalah dhammah. Jadi di sini dia mabni dhammah. Kapan fiil madi itu mabni dhammah? Apabila bersambung dengan wawu jamaah. Wawul jamaah ini artinya menunjukkan bahwa subjeknya itu atau fa'ilnya itu adalah banyak, itu lebih dari dua. Seperti misalnya ini diartikan anak-anak. Nah, anak-anak ini kan dia adalah isim jamak, yaitu jamak taksir. Maka di sini harus mutobaqoh menjadi la'ibu. Itu menunjukkan bahwa yang bermain itu banyak anak. Disebut dengan wawul jamaah. Nah, fi'il madi itu kalau dia berhubungan dengan wawul jamaah, maka dia mabni dhammah dimanapun adanya. Kalau disambung dengan wawu jamaah, maka pasti dia mabni dhammah. Contoh yang nomor 5, ar-rijalu safaru. Para lelaki itu bepergian. Nah, di sini juga yang menjadi fiil madinya di sini kan safaru. Asalnya itu safaro. Tapi di sini dia berhubungan dengan wawu jamaah yang menunjukkan bahwa fa'ilnya atau pelakunya atau subjeknya itu banyak orang. Maka di sini dia mabni dhammah. Jadi selalu dalam keadaan mabni dhammah apabila bersambung dengan wawu jamaah. Al-ummalu ta'ibu, para pekerja itu lelah. Di sini yang menjadi fiil mudhari'nya adalah ta'ibu. Ya, ta'ibu. Apabila tidak bersambung dengan wawu, maka dia dibaca ta'iba, mabni fathah seperti yang di atas. Tetapi kalau dia bersambung dengan wawu jamaah, maka dia mabni dhammah. Jadi tetap dalam keadaan dhammah. Selanjutnya kita akan ke contoh nomor 7, 8, dan 9. Mari kita perhatikan. Fatahtul baba. Saya membuka pintu. Di sini yang menjadi fiilnya adalah fatahtu. Nah, fatahtu. Di sini kalau kita lihat kata fatahtu, fiil madinya di sini mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Kapan dia tetap dalam keadaan sukun? Apabila setelahnya itu terdapat domir rofa mutaharrik, yaitu tu, yang berarti saya. Fatahtul baba, saya membuka pintu. Talaqaftul qurrata, saya menangkap bola. Akhadtu jaizatan, saya mendapat atau mengambil
penghargaan. Itu. Di sini kata talaqqaf fiil madinya itu mabni sukun karena bersambung dengan ta mutaharrik atau dhamir rafa mutaharrik. Begitu juga akhadtu. Di sini fiil madinya mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Jadi bisa kita ketahui bahwa fiil madi itu kalau dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik yaitu tu, maka dia mabniun ala sukun. Mabni dalam keadaan sukun. Mari kita perhatikan contoh nomor 10, 11, dan 12. Shadaqta fi qaulika. Nah, di sini kata shadaqta adalah fiil madi yang mabniun ala sukun karena bersambung dengan ta. Ta ini juga termasuk dhamir rafa mutaharrik. Begitu juga pada kata adalta fi hukmika. Kamu adil dalam memberikan keputusan gitu, dalam keputusanmu. Di sini kata adalta itu dia fathah. Mohon maaf, kata adalta di sini fiil madinya mabniun ala sukun. Kenapa dia mabni sukun? Karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik yaitu ta. Selanjutnya, ahsanta ilan nasi. Kamu telah berbuat baik kepada orang-orang. Di sini kata ahsanta adalah fiil madi yang mabniun ala sukun karena bersambung dengan ta dhamir rafa mutaharrik. Nah, maka kalau dia bersambung dengan semua dhamir rafa mutaharrik yaitu tu, ta, na, dan seterusnya, maka fiil madi itu dia mabniun ala sukun. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 13, 14, dan 15. Al-banatu ta'allamnal hiyakah. Al-banatu ta'allamnal hiyakah. Anak-anak perempuan itu belajar menenun. Nah, di sini kata fiil mudhari'nya, fiil madinya adalah ta'allamna. Di sini dia mabniun ala sukun. Ta'allamna mabniun ala sukun. Kenapa? Karena di sini bertemu dengan atau berhubungan dengan nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan, jamak perempuan. Al-ummahatu at'amna auladahunna. Para ibu itu memberikan makan anak-anak mereka. Fi'il madinya di sini adalah at'amna. Kalau kita lihat dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun apabila bersambung dengan nun niswah atau nun yang menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah beberapa perempuan. Al-fatayatu rattabnal ma'idata. Selanjutnya al-fatayatu rattabnal ma'idata. Para perempuan itu, gadis-gadis itu merapikan makanan itu, menyiapkan makanan. Di sini kata rattabna adalah fi'il madi yang mabni sukun karena bersambungan dengan nun niswah. Jadi dapat kita pahami di sini bahwa kalau fi'il madi itu bersambung dengan nun niswah, maka dia kondisinya itu mabni sukun selama-lamanya, tetap dalam keadaan sukun selama-lamanya. Kita lanjutkan contoh nomor 16, 17, dan 18. Kharajna ilal hukuli. Kami keluar ke ladang. Di sini kata kharajna adalah fi'il madi juga mabni sukun apabila bersambung dengan na yang menunjukkan fa'ilnya itu adalah mutakallim ma'al ghair atau menunjukkan arti kami. Nah, maka dia mabniun ala sukun. Contoh nomor 17, istansyaqnal hawa'an naqiyya. Istansyaqnal hawa'an naqiyya. Kami telah menghirup udara segar. Nah, di sini istansyaqna adalah fi'il madi yang mabniun ala sukun karena bersambung dengan na, sama dengan contoh nomor 16. Qatafnal azhara, kami memetik bunga. Qatafnal azhara, kami memetik bunga. Di sini kata qatafna adalah fi'il madi yang mabniun ala sukun karena bersambungan dengan na. Berarti dari contoh nomor 16, 17, dan 18 ini dapat kita pahami bahwa kalau fi'il madi itu bersambungan dengan na yang merupakan dhamir mutakallim ma'al ghair, maka dia mabniun ala sukun atau kondisinya itu tetap dalam keadaan sukun. Untuk lebih mendalami materi ini, mari kita lihat pembahasan. Al-bahsu, pembahasan.
Idza nazarna fil amsilatil mutaqaddimati, kalau kita lihat contoh-contoh yang sudah lewat tadi, ra'aina anna kulla mithalin fiha yashtamilu ala fi'lin madin. Kita akan melihat bahwa semua contoh-contoh itu terdapat fi'il madinya. Wa qad arafna fi darsin sabiqin annal af'alal madiyata kulluha mabniyatun. Dan dapat kita pahami atau kita ketahui dari pelajaran-pelajaran yang telah lewat bahwasanya semua fi'il madi itu pasti mabni. Pasti mabni. Fal af'alul lati fi hadhil amsilati idzan takunu mabniyatan. Maka fi'il-fi'il pada contoh-contoh ini pastinya adalah mabni semuanya. Wa nuridu an na'rifa fi hadzal wa nuridu an na'rifa fi hadzal darsi ahwala binaiha. Dan kita ingin mengetahui pada pelajaran ini kondisi-kondisi mabninya fi'il madi. Li ajli zalika, oleh karena itu, nata'ammalul amsilatas salasatal ula. Kita perhatikan tiga contoh pertama. Fanarul af'alal madiyata fiha wa hiya ishtadda wa thara wa nazala lam yattasil bi akhiriha syai'. Kita lihat pada tiga contoh pertama itu kata thara, nazala dan ishtadda ya, kata ishtadda, thara dan nazala tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Wa nara anna akhiraha maftuhun. Dan kita melihat bahwa akhir katanya adalah fathah. Ini, ishtadda akhir katanya fathah, thara akhir katanya fathah, nazala akhir katanya juga fathah. Walau tatabba'na al-fi'l al-madhiya alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un fi ayyi tarkibin ra'ayna akhirahu maftuhan. Kalau kita runut fi'il madi ini apabila dia tidak bersambung di akhirnya itu dengan satu apapun, maka kita akan melihat akhirnya itu pasti maftuhan, yaitu harokatnya pasti fathah. Jika setelah fi'il madi itu tidak bersambung dengan apapun. Tidak bersambung dengan apapun ini maksudnya adalah tidak bersambung dengan wawul jamaah, tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Wa bidzalika nastati'u an naqula innal madhiya yubni 'alal fathi fi hadhil hali. Sehingga dapat kita katakan bahwasanya fi'il madi itu apabila tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya, maka kondisinya itu tetap dalam keadaan fathah. Jadi fi'il madi itu jika tidak bersambung dengan wawu jamaah, jika tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka dia itu pasti mabniun alal fathi, mabni fathah. Kita lanjutkan pada paragraf berikutnya. Wa idza ta'ammalnal amsilatas salasatas saniyah, kalau kita perhatikan tiga contoh yang kedua, ra'aina annal af'ala la'iba wa safara wa ta'iba qad ittasala akhiru kullin minha biwawin tadullu ala annal fi'la sadara min jama'atiz zukuri. Kalau kita lihat pada tiga contoh yang kedua, kita akan melihat kata la'iba, safara, dan ta'iba itu bersambung di akhirnya itu dengan wawu jamaah yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh beberapa orang laki-laki. Wa ra'ayna dalikal akhira madmuman, dan kalau kita lihat akhir katanya menjadi dhammah itu. Walau annana tatabba'na kulla fi'lin madin ittasalat bihi wawul jama'ati lawajadna akhirahu madmuman. Kalau kita runut di semua contoh yang bersambung dengan wawul jamaah, maka kita akan mendapati akhirnya itu pasti selalu dhammah. Jadi kapan saja fi'il madi itu bersambung dengan wawu jamaah, maka fi'il madi itu pasti dia dhammah atau mabni dhammah. Wa min zalika na'lamu annal madhiya yubni 'ala dhammi idza jaa'a 'ala hadhihi surah. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya fi'il madi itu dimabnikan atas dhammah apabila dalam bentuk seperti ini. Artinya apabila fi'il madi itu bersambung dengan wawu jamaah, maka dia mabniun 'ala dhammah. Keadaannya mabni dhammah atau tetap dalam keadaan dhammah. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Wa hina nanzuru ilal af'alil madhiyati fi baqiyatil amsilah. Dan kalau kita lihat contoh-contoh fi'il madi pada sisa contoh berikutnya, nara annaha ittasalat marratan bita'in mutaharrikah. Kita melihat bahwa
Kadang-kadang fi'il itu bersambung dengan huruf ta mutaharrikah. Wa marratan binunin tadullu ala jamaatil inas wa tusamma nunun niswah. Dan beberapa kali pada contoh-contoh di atas dia bersambung dengan nun niswah, yaitu nun yang menunjukkan pelakunya itu adalah beberapa orang perempuan. Wa ukhra bi kalimatina, dan pada contoh berikutnya itu bersambung dengan na ad-dallati 'alal fi'li, yang menunjukkan bahwa pelakunya ad-dallati 'alal fa'ili, maaf ya, ad-dallati 'alal fa'ili, yang menunjukkan atas pelaku. Ya, jadi na ini na fa'ilah. Wa nara akhira kulli fi'lin minha sakinan, dan kita melihat bahwa akhir-akhir dari fi'il madi itu menjadi sukun. Walau annana tatabba'na jami'al af'alil madiyati allati ittasalat awakhiruha bitta'il mutaharrikati aw nunin niswati aw na ad-dallati 'alal fa'ili lawajadna awakhiraha sakinatan. Nah, kalau kita perhatikan semua fiil-fiil madi yang bersambung dengan ta mutaharrikah, bersambung dengan nun niswah atau dengan na yang menunjukkan atas fa'il, maka kita akan temukan akhirnya itu berubah menjadi sukun. Wa min zalika na'lamu annal madhiya yubni 'ala sukuni fi hazihil halat. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya fiil madi itu apabila bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik seperti tu, ta, na, atau bersambung dengan nun niswah yang menunjukkan pelakunya banyak perempuan, maka fi'il madi itu mabniyun 'ala sukun, mabni sukun. Baik, selanjutnya kita akan baca kaidahnya. Sebagai kesimpulan ya, al-qaidah, kaidah. Al-fi'lul madhi yubna 'alal fathi illa idza ittasalat bihi wawul jama'ati fayubna 'ala dhammi aw ittasalat bihi at-ta'ul mutaharrikatu aw nunun niswati aw na ad-dallatu 'alal fa'ili fayubna 'ala sukuni. Tadi fi'il madhi itu mabni fathah, kecuali kalau dia berhubungan dengan wawu jamaah maka menjadi mabniun 'ala dhamm. Dan kalau dia berhubungan dengan dhamir rafa mutaharrik seperti ta, nun niswah, dan na yang menunjukkan fa'il, maka dia mabniun 'ala sukun, mabni sukun. Kesimpulannya fi'il madi itu semuanya mabni. Kondisi mabninya fi'il madi itu ada 3. Yang pertama, mabniun 'alal fathi, mabni fathah apabila tidak bersambung dengan wawu jamaah atau dhamir rafa mutaharrik. Yang kedua, mabni 'alad dhamm. Jadi kondisinya itu tetap dalam keadaan dhammah apabila bersambung di akhirnya itu dengan wawul jamaah. Dan yang ketiga, mabni sukun apabila di akhirnya itu bersambung dengan ta mutaharrikah, nun niswah, atau na adalah 'alal fa'il, maka dia mabniun 'alas sukun. Nah, demikian teman-teman pembahasan tentang fi'il madi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa fi'il madi itu semuanya mabni, dan kondisi mabni fi'il madi itu dibagi menjadi 3. Kadang fi'il madi itu mabniun 'alal fathi, tetap dalam keadaan fathah apabila di akhirnya itu tidak bersambung dengan wawu jamaah atau dhamir rafa mutaharrik, nun niswah, atau na fa'ilah. Yang kedua, fi'il madi itu mabni dhammah. Kapan dia mabni dhammah? Apabila di akhirnya itu disambungkan dengan wawu jamaah. Dan yang ketiga, fi'il madi itu mabniun 'alas sukun, mabni sukun. Kapan dia mabni sukun? Apabila di akhir kata dari fi'il madi itu bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, nun niswah, dan na fa'ilah. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga dapat dipahami. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.